Bab 171. Nama, Dokter Penuh Nafsu Romantis Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Besar sekali, besar sekali. Nyaman sekali. Liu Mengya mengerang keras. Lin Huan merasa semakin puas, gerakannya juga menjadi semakin ganas. Saat ini, Crow telah membawa Xiao Yuer ke kamar Lin Huan. Biasanya, Crow tidak akan pernah berani memasuki kamar Lin Huan dengan mudah. Tentu saja, kali ini sama saja. Crow dengan canggung berkata kepada Xiao Yuer, "Bibi kecil, ini di sini, saya tidak akan masuk." "Baiklah, baiklah. Anda boleh pergi, Tuan Manajer." Xiao Yuer melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Anda tidak diperbolehkan memanggil saya kepala pengawas di masa depan." Crow hanya merasa bentuk sapaan ini terdengar canggung. Xiao Yuer terkikik, menunjukkan senyuman yang sangat polos, dan sepasang giginya yang putih bersih bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. "Lalu kenapa aku tidak memanggilmu pramugara? Jangan bilang aku memanggilmu Kasim." Gagak merasa seperti dia akan menjadi gila. Dia berjalan pergi dengan marah, berpikir bahwa meskipun posisi manajer sangat tinggi, itu terdengar sangat memalukan. Ketika saatnya tiba, saya harus melamar saudara Huan bahwa dia melepaskan posisiku sebagai kepala pelayan. Xiao Yuer membuka pintu dengan mudah. Alasan mengapa dia tidak menutup pintu dengan benar adalah karena Liu Mengya dan Liu Mengsu, dua saudara perempuan, sangat putus asa dan lapar sehingga Lin Huan tidak melakukannya, bahkan punya waktu untuk menutupnya. Saat ini, ketika Xiao Yuer memasuki suite, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget melihat perabotan mewah di dalamnya. Itu 100 kali lebih indah daripada kamar tempat kita tidur bersama. Xiao Yuer sangat gembira, lihat ini, menyentuh benda itu. Melihat potret Sister Qiyu, dia tidak bisa tidak terkejut, wanita ini sangat cantik, bagaimana dia bisa sendirian. Sepertinya dia diintimidasi sampai mati oleh Mermaid Brother. Namun, saat ini, dari kamar sebelah, teriakan yang sangat keras dan mendesak terdengar. Berkata dengan bingung, mungkinkah kakak Putri Duyung sedang memukuli kedua kakak perempuan Putri Duyung? Xiao Yuer berpikir sambil melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak menemukan senjata yang cocok diizinkan untuk menindas kedua kakak perempuan ini. Namun, ketika dia tiba-tiba membuka pintu dan masuk, dia langsung terpana dengan pemandangan di hadapannya. Mereka bertiga telanjang, dan mereka terjerat bersama seperti ikan tak bersisik. Tapi yang aneh masalahnya, mereka tidak memiliki ekor ikan. Lin Huan dan dua lainnya sangat terkejut, dan kedua saudara perempuan itu buru-buru menutupi tubuh mereka dengan benda-benda. Xiao Yuer hanya melihat mereka bertiga telanjang bulat. Meskipun mereka Putri Duyung, pemandangan ini terlalu jelek untuk dilihat. Xiao Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wajahnya langsung memerah seperti awan merah di langit saat satu bunga melayang melewatinya dan bunga lainnya melewatinya. Lin Huan, yang tidak mampu menahan amarahnya, berteriak dengan marah, "Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Aku tidak berpikir untuk masuk." Xiao Yuer menunduk, menyeret pakaiannya saat dia menolak untuk melepaskannya. "Kamu tidak berpikir untuk masuk. Kamu tidak masuk dengan mudah. Tahukah kamu betapa kasarnya hal ini? Aku benar-benar tidak bermaksud demikian." Xiao Yuer sangat sedih hingga dia hampir menangis. Baiklah, cepat pergi. Tidak akan ada waktu berikutnya." Lin Huan masih dalam kegembiraannya, dia terlalu malas untuk mengganggunya. Xiao Yuer menundukkan kepalanya, merasa seolah-olah dia telah melakukan kesalahan besar, dia perlahan mundur. Melihat dia telah mundur, Lin Huan segera melemparkan dirinya ke tubuh Liu Mengya lagi. Awalnya, setelah lelucon seperti itu, tongkat besar Lin Huan telah melunak. Namun, Lin Huan tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus benang sari dan setelah menggosok beberapa saat, batang besar itu menjadi keras sekali lagi. Lin Huan menggunakan seluruh kekuatannya dan menusuk bagian terdalam tubuh Liu Mengya. Mengikuti tindakan Lin Huan, Liu Mengya sekali lagi mengeluarkan suara yang sangat ceria. Xiao Yuer baru saja keluar dari pintu, tapi rasa penasarannya terusik. Seolah-olah mereka bahagia. Xiao Yuer hendak pergi, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur sekali lagi. Dia diam-diam mundur ke depan pintu, lalu diam-diam membuka pintu. Saat ini, semua aktivitas di ruangan itu terungkap di depan Xiao Yuer. Xiao Yuer melihat Lin Huan keluar masuk tubuh Liu Mengya dengan pantat terangkat.
Xiao Yuer selalu mengikuti kakeknya, dan tumbuh di tepi sungai besar. Ada lebih dari 10 keluarga di seluruh desa, dan orang-orang yang pernah dia lihat sebelumnya dapat dihitung dengan jari tangan dan kaki mereka. Xiao Yuer yang penasaran mau tidak mau memiringkan kepalanya dan melihat ke bawah paha Lin Huan. Saat ini, yang dia lihat hanyalah Lin Huan mengangkat sesuatu yang tampak seperti ular besar, dan berjalan masuk dan keluar dari paha Liu Mengya. Dan saat Lin Huan keluar masuk, Liu Mengya tampak sangat menikmatinya, saat dia berseru dengan gembira. Xiao Yuer mau tidak mau menjadi semakin penasaran, apa sebenarnya yang dia lakukan. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat lebih dekat dan melihat semuanya dengan jelas. Dia melihat benda mirip ular Lin Huan berada tepat di tempat Liu Mengya buang air kecil. Namun, ada banyak busa di tempatnya sekarang, dan bahkan terciprat kerumput harumnya yang jarang. Xiao Yuer tiba-tiba merasa dia juga ingin buang air kecil, dan posisinya benar-benar gatal. Xiao Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak melunak, dan hampir jatuh ke tanah. Dalam kekacauan itu, dia akhirnya berhasil berdiri diam. Dia tidak berani melihat lagi dan buru-buru lari. Xiao Yuer berlari ke kamar mandi, melepas celananya, menyentuhnya, dan tidak bisa menahan tangis, "Aku belum, kencing, dari mana semua air ini berasal?" Xiao Yuer mau tidak mau memiliki kesan mendalam tentang apa yang baru saja terjadi, tapi dia tidak tahu untuk apa itu. Kemudian, saat dia menyentuh bagian lembut dan empuknya, dia bertanya-tanya apakah kakak juga akan mengambil ular besarnya dan menjejalkannya ke tanganku. Ketika dia memikirkan hal itu, Xiao Yuer merasakan tubuhnya menjadi lembut lagi, dan menggigil. Menakutkan meski hanya memikirkannya, tapi aku tetap tidak mau memikirkannya. Xiao Yuer menepuk kepalanya, mencari kamar yang jauh dari kamar Lin Huan dengan wajah penuh pertanyaan, dia menyembunyikan dirinya. Namun, semakin dia mencoba menahan diri untuk tidak memikirkannya, pemandangan Lin Huan berjalan masuk dan keluar dari tubuh Liu Mengya barusan, muncul di depan matanya sepanjang waktu. Hal itu membuat Xiao Yuer sangat tertekan dan tertekan. Sejak kejadian ini, dia melihat Lin Huan berjalan berputar-putar selama beberapa hari terakhir. Lin Huan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi semakin dekat dia dengannya, semakin dia menghindar. Ketika Lin Huan melihat bahwa dia tidak mengganggunya lagi, dia akhirnya tenang. Liu Mengsu dan Liu Mengya sangat penasaran, mereka tidak bisa tidak bertanya, "Xiao Yuer, ada apa denganmu, mengapa kamu merasa sangat tidak nyaman?" Xiao Yuer tergagap, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Liu Mengsu dan Liu Mengya menanyakan hal itu, Xiao Yuer akhirnya mengatakannya dengan lantang, aku takut ular kakak akan menggigitku." Baru sekarang kedua saudara perempuan itu mengerti bahwa Xiao Yuer ini telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tertawa. Mau tak mau mereka merasa bangga di dalam hati mereka, jadi gadis kecil ini sebenarnya takut akan hal ini. Oleh karena itu, begitu kedua saudara perempuan itu melihat bahwa mereka tidak dapat menangani Xiao Yuer, mereka berdua terkikik, "Xiao Yuer, jika kamu tidak mendengarkan, aku akan membuat kakak memasang ular untuk menggigitmu." Bagaimana mungkin Xiao Yuer tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Ketika mendengar bahwa dia akan digigit ular, dia sangat ketakutan sehingga dia lari sambil berteriak dan menangis. Bagaimana dia berani bertindak lancang? Xiao Yuer merahasiakan masalah ini, berpikir bahwa hanya dengan melihatnya, dia sudah terjerat oleh pemandangan ini, dan tidak dapat menghentikannya. Jika ular kakak benar-benar menggigitku, maka aku tidak akan mampu bertahan. Jadi, masalah ini menjadi hal yang paling ditakuti Xiao Yuer. Namun bagi kedua saudara perempuannya, cara ini seperti Tang Xian yang mampu menggunakan kutukan pengetatan untuk menundukkan Sun Wukong, yang mampu menundukkan Xiao Yuer sepenuhnya. Hasilnya, ketiga gadis itu selamat dan sehat, menyelamatkan Lin Huan dari banyak masalah. Kalau tidak, jika ketiga gadis itu benar-benar menimbulkan keributan, langit-langitnya akan tertembus, di mana Lin Huan bisa menikmati berkah dari rakyat. Berita tentang Lin Huan yang menghancurkan masyarakat Azure Dragon dan mendirikan aliansi menyebar dengan cepat. Dia tidak bisa menahan rasa marah dan kesal terhadap Lin Huan. Dia tidak menyangka Lin Huan tidak hanya tanpa disadari menjadi ketua geng dari masyarakat Taiying, tetapi juga menggulingkan masyarakat Taiying. Dia bahkan telah menyatukan Azure Dragon Society dan mendirikan aliansinya sendiri. Metode Lin Huan ini sangat brilian, dan kecepatannya sangat cepat,
sehingga membuat orang tidak punya pilihan selain mengaguminya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Lin Huan yang tak terduga, mustahil baginya untuk tidak takut. Dia berpikir dalam hati bahwa 1 tahun yang lalu, di seluruh kota es, tidak ada seorang pun yang tahu siapa Lin Huan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dalam beberapa bulan yang singkat ini, dia telah menciptakan persatuan naga Azure Sekutu dan aliansi. Perkumpulan Taiying, dan samar-samar menjadi geng nomor 1 di seluruh kota es. Teror mimpi buruk pergi mencari Rose dengan perasaan yang rumit, tetapi Rose tersenyum seperti bunga, seolah dia jatuh dari langit. Wajah Nightmare Terror sedingin es. Dia dengan cepat berkata, "Rose, kamu masih tega untuk bahagia." Rose tersenyum manis dan berkata, "Tentu saja, Saudara Huan telah melakukan jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Bagaimana mungkin saya tidak bahagia?" Teror mimpi buruk jelas tidak senang, dan berkata dengan dingin, "Rose, kamu harus ingat bahwa kamu adalah anggota geng Serigala Surgawi, dan geng Serigala Surgawi adalah milik geng Longhu. Meskipun Lin Huan memiliki beberapa keterampilan, jika dibandingkan dengan seluruh geng Longhu, itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon." Rose tidak setuju dan berkata, "Saya yakin suatu hari nanti, pencapaian Saudara Huan akan lebih besar dari yang diharapkan." Nightmare mendengus dingin, ekspresinya sangat dingin. "Rose, aku khawatir itu tidak akan semudah itu, kan? Tetapi saya masih percaya padanya. Dia adalah pahlawan di hati saya." Mata Rose dipenuhi kerinduan. "Mawar." Teror mimpi buruk memarahi dengan dingin, dan berkata, "Apakah Anda ingat bahwa dia menjadi aliansi? Dan Master Sekte kita, Tianlang, tidak akan pernah membiarkan dia lolos. Siapa yang tidak? Bagaimana kita bisa memprediksinya?" Rose masih tersenyum bagaikan bunga, seolah sangat menantikan hari itu. Namun, Nightmare sangat khawatir, dia merenung sejenak dan kemudian berkata, "Saya khawatir pemimpin klan akan segera kembali. Dia harus tahu bahwa dengan situasi saat ini, dia pasti akan marah, dan tidak akan membiarkan Lin Huan untuk terus menjadi sombong." "Apakah dia akan kembali?" tanya Mawar. Dia merasa sedikit khawatir. Lagi pula, Serigala Langit ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Terlebih lagi, kekuatan Serigala Langit ini bahkan mungkin tidak cukup untuk menghadapi Nightingale dan mereka berdua bersama-sama. "Aku tidak menyangka dia akan kembali secepat ini." Mawar mengerang. Jika Skywolf kembali, maka target pertamanya pasti adalah Lin Huan, tetapi meskipun Lin Huan adalah orang yang banyak akal, dia juga telah mengintegrasikan kemampuan Azure Dragon Society dan Taiying. Di permukaan tampak sangat kuat, namun bagian dalamnya masih berantakan. Dalam situasi di mana Lin Huan tidak siap menghadapinya dan ketika Serigala Langit menyerang, Lin Huan bahkan mungkin tidak dapat bertahan melawannya. Bermimpi dengan dingin tertawa, "Saya khawatir hari-hari baik Lin Huan telah berakhir." Rose tidak tahu mengapa Nightmare memberitahunya berita ini. Mungkinkah dia tidak ingin Lin Huan dikalahkan semudah itu? Rose tidak terlalu memikirkannya, karena saat ini, dia lebih mengkhawatirkan situasi Lin Huan. Meskipun Rose dan Lin Huan baru 2 kali bergairah terhadap satu sama lain, namun kedua kali tersebut sudah cukup bagi Rose untuk mengingat mereka sepanjang hidupnya. Kepada Rose, seorang pembunuh bayaran yang tidak pernah memiliki cinta atau kebebasan apapun dalam hidupnya, Lin Huan memberikan harapannya untuk terlahir kembali. Jadi, di dalam hati Rose, Lin Huan diakui sebagai pria paling berharga dalam hidupnya. Rose memutuskan untuk pergi menemui Lin Huan. Pertama, karena dia sangat merindukan Lin Huan beberapa hari terakhir ini, dan kedua, karena dia ingin memberitahu Lin Huan tentang berita penting kembalinya Serigala Langit ke geng Serigala Surgawi, sehingga dia bisa waspada. Rose tidak sekali lagi mengundang Lin Huan ke tempatnya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk pergi ke istana markas besar persekutuan Taiying. Lagi pula, 2 kali sebelumnya keduanya berada di wilayahnya sendiri. Sekarang dia ingin pergi ke wilayah Lin Huan. Yang pertama adalah membiarkan Lin Huan menjadi tuan rumahnya sebentar, dan yang lainnya adalah membiarkan saudara laki-laki Lin Huan mengenalinya. Rose berkendara ke istana sekitar pukul 6 sore. Istana ini memang layak disebut sebagai alun-alun terbesar di seluruh kota es. Tak hanya gedungnya yang megah, mobil-mobil pun bermunculan di depan alun-alun yang luas. Selusin anteknya menerima tamu dengan tertib. Rose mengibaskan rambutnya dan berjalan menuju tengah alun-alun. Saat dia turun dari mobil, sudah ada puluhan mata yang tertuju padanya.
Kecantikannya yang menakjubkan segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa saudagar kaya bahkan datang menyambutnya, "Nona, maukah Anda berbagi cangkir dengan kami?" Rose jarang muncul di depan umum, jadi dia cantik, tapi kurang dikenal. Terlebih lagi, banyak orang yang mengetahui keindahan Mawar semuanya berada di bawah hembusan angin yang lembut. Rose tersenyum seperti bunga, yang menggerakkan pikiran semua orang. Namun, Rose tidak peduli dengan siapapun yang datang untuk mengobrol dengannya. Aura agung dan mulia yang tidak bisa dilihat dari jarak ribuan mil membuat hati banyak orang kaya terasa gatal tak tertahankan. Rose berjalan menuju aula utama istana dengan wajah penuh angin musim semi. Dia memilih kursi kelas atas dan duduk. Pada saat ini, banyak mata yang masih tertuju pada Rose. Tapi Rose sepertinya tidak menyadarinya saat dia tertawa dan melihat ke aula besar. Istana ini dikenal sebagai kota hiburan nomor satu di kota es, dan memang memiliki keunikan tersendiri. Namun, ruang siaran yang mampu menampung ribuan orang tidak dapat dibandingkan dengan kota hiburan kecil tersebut. Lebih sulit lagi untuk menemukan ruang hiburan dengan lebih dari 10 ruangan kecil. Itu bahkan lebih megah. Saat ini, seorang pelayan datang untuk menerima Rose. Rose tersenyum seperti bunga persik yang indah dan berkata, "Beri aku sebotol anggur merah termahalmu, lalu panggil seseorang untuk menemuiku." "Baiklah, tapi Nona ingin bertemu siapa?" "Bosmu." Senyuman Rose seindah bunga musim semi. Pelayan itu tidak berkata apa-apa lagi dan buru-buru lari. Lagi pula, mereka tidak bisa dengan mudah menyinggung seseorang yang bisa mengambil inisiatif untuk bertemu dengan bos mereka. Petugas berjalan maju dan menemukan Crow. Kepala pelayan, "Ada seorang wanita yang sangat cantik yang ingin bertemu dengan saudara Huan kita." Gagak mendengus dingin dan berkata, "Aku sudah bilang berkali-kali, jangan panggil aku manajer lagi." Sejak Crow digoda oleh Xiao Yuer untuk memanggilnya Menteri Rumah Tangga Kekaisaran, dia tiba-tiba teringat bagaimana dia adalah kepala pengawas Istana Kekaisaran dan mau tidak mau merasa sangat tidak nyaman. Namun, saudara-saudaranya tidak memanggilnya kepala pengawas. Sebaliknya, memanggilnya kakak atau kakak Gagak terdengar lebih tidak menyenangkan, sehingga mereka merasa bahwa memanggilnya kepala pengawas lebih baik. Karena itu, Crow mau tidak mau menekankan hal itu berulang kali. Antek itu berulang kali mengiyakan dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menelepon lagi. Tapi dia sendiri juga bingung. Jika dia tidak memanggilnya kepala pengawas, lalu dia harus memanggilnya apa? Gagak, yang awalnya bersemangat, tiba-tiba jatuh ke tanah dan dengan dingin mendengus, "Mungkinkah dia melihat saudara Huan hanya karena dia ingin, biarkan aku menemuimu dulu." Ketika Crow mendengar bahwa itu adalah wanita yang sangat cantik, hatinya sudah gelisah, dan dia ingin melihatnya. Tidak ada wanita tidak cantik yang memiliki hubungan keluarga dengan saudara Huan. "Saya akan pergi dan melihat untuk merawat mata mereka terlebih dahulu." Ketika burung Gagak memikirkan wanita cantik di sekitar Lin Huan, dia hanya bisa ngiler. Sekarang, sebenarnya ada wanita luar biasa cantik lainnya yang datang mencari saudara Huan. Jantung Gagak ini secara alami berdetak seperti genderang kecil. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah seekor katak yang ingin makan daging angsa, karena kataknya tidak bisa makan daging angsa, dia masih bisa pergi dan melihatnya. Crow mengikuti antek itu ke stan Rose. Mawar itu berada di ruang pribadi di lantai 2 gedung, di mana Anda dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di aula. Rose bermain anggun dengan piala di tangannya. Anggur merah di dalam piala itu bagaikan darah merah yang terpantul di wajah cantik Rose melalui cahaya lampu. Di sisi lain, wajah cantik sang mawar terpantul dengan keindahan yang aneh. Burung Gagak melihat mawar itu dari kejauhan, meski ia tidak melihat wajah mawar itu dengan jelas. Namun tubuh Rose yang ramping dan sempurna sudah membuat Crow yang berdiri jauh ngiler karena iri. Rambut panjang mawar tersebar di bahunya. Meskipun biasa saja, itu indah. Apalagi saat Crow mendekat dan melihat payudara Rose yang menjulang tinggi, godaan jurang yang dalam di antara payudaranya, membuat Crow merasa seolah-olah darah akan keluar dari hidungnya. "Cantik sekali, dari mana datangnya keindahan seperti itu?" Gagak memuji dalam hatinya. Crow pernah menjadi bawahan Brother Bao. Jika Crow mengetahui bahwa Brother Bao telah meninggal di bawah mawar yang indah ini, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Tapi saat ini, Crow tidak bisa melarikan diri. Saat ini, Gagak benar-benar tenggelam dalam keindahan bunga mawar. Crow hanya merasa, seolah-olah dia telah berjalan ke tangga awan dan berjalan menuju negeri dongeng.
Di atas awan abadi duduklah seorang peri cantik. Saat ini, Crow sudah berjalan ke arah Ross, matanya menatap lurus ke arahnya. Dia tidak tahu di mana dia berada, dan yang membuatnya merasa lebih buruk lagi adalah air liur Crow sudah mengalir lebih dari 3 kaki. Meski bawahan Crow juga terpikat oleh kecantikan Ross, mereka tidak menumpahkan air ke tanah seperti yang dilakukan Crow. Gagak masih belum menyadarinya, namun para bawahan di samping Gagak semuanya menunjukkan ekspresi jijik, dan mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati mereka, seekor katak, seekor katak. Pramugara ini benar-benar seekor katak. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi pelayan sejati cepat atau lambat. Ross sudah menyadari kedatangan Crow. Dia melirik ke arah Crow yang meneteskan air liur, dan mau tidak mau membiarkan penampilan kotor Crow benar-benar menghancurkan suasana indah yang dia ciptakan. Ye Xiao merasa dingin di hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia terus menatap Gagak dengan senyum manis, dan melambai ke Gagak seolah memanggilnya ketika dia memanggilnya, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke tenggorokannya. Dia sangat senang sehingga dia akan melompat keluar dan berlari ke Ross. Ross dengan lembut menjawab sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah adik perempuan?" Crow mengangguk padanya kepala dan berkata, "Cantik, sungguh indah. Lalu kenapa kamu tidak minum dengan adikmu?" Senyuman mawar itu seperti bunga persik yang mekar ditiup angin musim semi. Sangat indah hingga memabukkan. Baiklah, baiklah. Crow mengangguk. Mawar itu tidak sopan dan segera menuangkan anggur ke dalam gelas. Ross mengangkat gelasnya dan berkata, "Ayo, saudara, mari kita bertemu." Bagaimana mungkin Crow berani membangkang ketika kedua wanita cantik itu sedang minum bersama? Untuk menunjukkan keberaniannya, Crow meminum secangkir anggur sekaligus. Kapasitas alkohol yang baik. Ross tersenyum dan membantu burung Gagak mengisi perutnya kembali. Beberapa kali berturut-turut, Crow meminum semuanya dalam sekali teguk. Dan Ross hanya menarik napasnya. Untuk memamerkan kemampuannya di depan seorang wanita cantik, burung Gagak telah melakukan yang terbaik. Namun, Ross sepertinya sengaja menuangkan wine ke tubuhnya. Dia tersenyum seperti bunga sambil memujinya, "Kakak, kamu memiliki toleransi alkohol yang baik." Setelah dipuji, Crow semakin ketagihan minum. Tidak lama kemudian, wajahnya memerah dan dia mulai mabuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk melontarkan omong kosong, "Kak, karena kamu sangat cantik, bagaimana kalau menemani kakakmu?" Ross tersenyum manis, "Tentu, selama kakak menghabiskan botol ini, aku akan menyetujuinya." Gagak ini sudah meminum 2 botol anggur. Anggur merah ini adalah anggur kelas 1 dan memiliki banyak sisa kekuatan darinya. Ketika Crow mendengar ini, dia sangat gembira dan segera meminum dari botolnya. Antek yang berdiri di sampingnya mencoba membujuknya, tapi Crow mengusirnya. Si Antek tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Pelayan ini minum banyak sekali, apalagi yang harus dilakukan. Namun, saat ini, Crow sudah setengah mabuk dan pingsan di atas meja. Mata Ross menjadi dingin, "Dengan toleransi alkoholmu, kamu masih ingin minum bersamaku?" "Enyahlah." Ekspresi mawar itu langsung berubah. Ia tersenyum beberapa saat yang lalu, tapi sekarang, wajahnya penuh kedinginan. Tiba-tiba ia bangkit dari tempat duduknya dan menendang tubuh Crow. Meskipun burung Gagak itu kurus dan lemah, beratnya setidaknya 100 jin. Namun, kaki Ross seperti bola karet yang tidak berbobot. Ia ditendang dan langsung jatuh ke tangga dan terguling ke bawah. Semua saudara-saudara sangat terkejut ketika mereka semua berteriak, "Hentikan wanita ini. Dia benar-benar berani menyakiti kepala pengawas kita. Kamu tidak ingin hidup lagi, bukan?" Ross sangat marah. Sekarang Lin Huan bersikap seperti itu, dan dia tidak datang menemuiku. Dia benar-benar mengirim hantu mesum untuk menemuiku. Melihat kakak-kakaknya saling melotot, Ross sama sekali tidak menghiraukan mereka. Namun, ketika saudara-saudaranya melihat kepala pramugara telah diusir, wanita ini jelas-jelas menimbulkan masalah. Dia berpikir dalam hati, "Kami adalah geng nomor 1 di kota S, bagaimana kami bisa membiarkanmu main-main?" Beberapa saudara lelaki segera mulai menyerang Ross, tetapi tanpa kecuali, mereka semua diusir oleh Ross seperti bola karet. Semua saudara laki-laki itu terluka dan mereka mengumpat dengan keras, "Pelacur sialan, apakah kamu tidak ingin hidup lagi?" Ketika Ross mendengar ini, dia belum pernah merasakan kemarahan sebesar ini sebelumnya. Dia segera terbang dan menginjakkan kaki di tubuh saudara laki-lakinya.
Menurutku itu karena kalian tidak ingin hidup lagi. Saat ini, beberapa saudara ditundukkan oleh Ross. Melihat betapa kuatnya dia, yang lain tidak berani bergerak maju. Ross mencibir dan berkata, cepat suruh bosmu datang menemuiku. Katakan padanya untuk mengirim orang lain yang tidak peduli, dan aku akan menghancurkan seluruh istana ini. Segera setelah Ross menyelesaikan kalimatnya, seorang saudara laki-laki sudah berteriak, cepat pergi, temukan saudara Huan. Biasanya ketika tidak ada pekerjaan, Lin Huan hanya ingin menyeduh sepocit teh yang enak, karena teh dapat menjernihkan pikiran seseorang. Lin Huan baru saja selesai membuat teh dan hendak mengangkat cangkirnya sesuai selera. Siapa sangka seorang saudara akan bergegas melaporkan dan merusak suasana di sekitar Lin Huan. Lin Huan menjadi sedikit tidak sabar dan bertanya, ada apa? Saudara itu buru-buru berkata, Saudara Huan, ada yang tidak beres. Kepala pelayan telah dipukuli, dan banyak saudara kita yang dipukuli. Seseorang datang untuk mencoba menyapu ladang. Apakah ada yang seperti itu? Lin Huan mengerutkan kening. Dia juga bilang kalau kamu tidak menemuinya sekarang, dia akan menghancurkan seluruh adeganku. Siapa ini? Nada yang luar biasa. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan mengikuti kakaknya. Kakak beradik Liu tidak pernah berinisiatif untuk bertanya tentang urusan geng Lin Huan karena mereka tahu jika mereka bertanya juga banyak dan itu menyebabkan hati Lin Huan kesal. Itu bukanlah hal yang baik. Namun, ikan kecil ini secara alami adalah orang yang baik. Ketika dia mendengar bahwa akan ada keributan, dia sudah lama mengikutinya dengan penuh semangat. Lin Huan tidak berdaya melawan Xiao Yuer. Tapi dia tidak berani marah atau mengatakan apapun, karena tidak peduli metode apa yang dia gunakan padanya, dia akan selalu bisa membuatnya terdiam karena kebingungan. Dia turun dari lift bersama Lin Huan dan tiba di ruang rekaman di lantai pertama. Ketika Lin Huan baru saja berjalan, saudara-saudara lainnya sudah mengelilinginya, mengobrol tentang betapa menakjubkan keindahan itu. Setelah membuat kepala pengawas pingsan, mereka menendangnya hingga terbang. Lin Huan tetap tenang dan tenang saat dia mengikuti kerumunan. Xiao Yuer memimpin dan berlari lebih dulu. Kepala gagak berdarah, dan dia ditopang oleh saudara-saudaranya di kursi. Dia masih dalam keadaan linglung sambil berteriak pada dirinya sendiri, cantik, cantik, ayo minum, minum lagi. Xiao Yuer menyeringai saat dia berjalan, melihat ke arah kerumunan dan berkata, perhatikan baik-baik, jangan diserang oleh orang lain, jangan menjadi pengurus rumah tangga yang hebat. Meskipun semua saudara berpikiran seperti ini, tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Mendengar kata-kata Xiao Yuer, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Pramugara, yang secara pribadi dianugerahi gelar Lin Huan, diperlakukan seperti permainan anak-anak dan mau tidak mau merasa sangat tidak bisa berkata-kata terhadap Xiao Yuer. Lin Huan berjalan ke sisi Crow. Melihat lukanya tidak ringan, dia berkata, untuk apa kalian masih berdiri di sini? Cepat minta dokter membalutmu. Semua orang tidak berani mendengarkan kata-kata Lin Huan. Namun, Lin Huan tiba-tiba teringat kembali beberapa hari yang lalu, ketika Crow berulang kali memintanya untuk mencopotnya dari posisinya sebagai kepala pengawas. Dia sendiri bingung, dan baru mengetahui bahwa dia telah dipermainkan oleh Xiao Yuer beberapa waktu yang lalu, ketika yang disebut kepala pengawas menjadi kantor utama istana kekaisaran tanpa alasan. Lin Huan hanya bisa menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa meskipun gelar kepala pengawas sudah terkenal, jika ditempatkan di istana kekaisaran, itu akan menarik perhatian orang lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdeham dan berkata, saat dia bangun, katakan padanya bahwa posisi manajer tidak boleh diambil olehnya. Meskipun saudara-saudaranya tidak tahu alasannya, tetapi begitu mereka memikirkan tentang bagaimana burung gagak akan pergi dan menggoda si cantik, dan bagaimana si cantik akan datang pada Lin Huan, si gagak jelas punya nyali untuk memakan macan tutul. Semua saudara mengangguk setuju. Lin Huan mengambil langkah besar ke depan, dan semua saudara menunjuk ke arahnya. Itu dia, yang memukul kepala pengawas, dan yang memukul kita semua, saudara-saudara. Saat Lin Huan melihat mawar itu, matanya berbinar. Mawar ini pernah memberinya nafsu yang tak terbatas, dan dia berpikir untuk berhubungan dengannya lagi. Namun, dia terlalu sibuk akhir-akhir ini dan dia tidak mendapat kesempatan untuk melakukannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya hari ini. Lin Huan hanya merasa sangat bahagia karena dia jatuh dari langit. Ross memandang Lin Huan, dia berbalik dan mendengus, General Manager Lin, kamu cukup santai,
untuk tidak dapat mengundangmu lagi. Lin Huan segera memahami apa yang terjadi dan tidak bisa menahan senyum. Rose, kenapa kamu datang? Semua saudara tercengang. Mereka mengira penderitaan mereka sia-sia hari ini. Siapa yang meminta mereka begitu buta hingga memprovokasi wanita bosnya? Rose jelas sangat marah, dia meminum anggurnya dan tidak menatap mata Lin Huan sama sekali. Lin Huan secara alami mengetahui sifat marah Rose. Setelah dibuat keributan oleh saudara-saudara yang tidak tahu apa yang penting, bagaimana bisa wanita cantik dan mulia seperti itu membiarkannya berbaring? Lin Huan buru-buru membubarkan saudara-saudaranya, lalu dengan ringan duduk di depan Rose. Melihat kulit dan tulang Rose yang sangat indah dan sedingin es, mau tak mau dia merasa sedikit pusing. Lin Huan menenangkan diri dan berkata, Rose, kenapa kamu tidak meneleponku ketika kamu datang? Jika aku tahu kamu ada di sini, aku akan melompat kegirangan dan secara pribadi pergi menemuimu. Rose mendengus dingin. Dia tampak sangat tidak senang saat berkata, kamu membuatnya terdengar bagus. Anda sebenarnya mengirim orang mesum untuk melecehkan saya. Lin Huan, kamu menganggap aku menjadi siapa? Lin Huan hanya bisa gemetar, berpikir bahwa dengan Crow sebagai manajernya, bagaimana mungkin seorang gadis yang penuh nafsu dan cantik bisa membuat keributan seperti itu. Mawar ini adalah senjata rahasia geng serigala surgawi, dan dia bahkan tidak bisa menjilatnya, namun dia benar-benar menyinggung perasaannya dengan cara yang ceroboh. Saat dia memikirkan aspek kebencian burung gagak, dia berkata dengan getir, Rose, sebagai adikmu, aku terpesona oleh kecantikanmu yang menakjubkan. Beraninya kamu tidak melaporkan kedatanganmu kepadaku, dan mengabaikan Rose sayangku, dan melihat bagaimana aku menghadapinya di masa depan. Petik 2. Mereka tidak melaporkanmu. Bukankah dia diutus olehmu? Rose bertanya. Rose, apakah kamu tidak tahu tempatmu di hati saudara Huan? Hari-hari ini, aku merindukanmu siang dan malam. Kamu bisa datang membuatku bahagia dan tidak cemas sama sekali. Jadi mengapa kamu membiarkan saudara-saudaraku memperlakukanmu dengan hina? Silakan, kata-kata Lin Huan sangat tulus, dan Rose melihatnya dengan jelas, menyebabkan amarahnya sedikit mereda. Bagaimanapun, selama Lin Huan tidak melakukannya dengan sengaja, dia akan merasa nyaman. Saat ini, Rose tiba-tiba tersenyum dan memandang Lin Huan seperti bunga, dan berkata, Saudara Huan, apakah kamu benar-benar merindukanku? Lin Huan menganggukkan kepalanya, Rose memegang anggur merah di depannya. Anggur merah yang indah itu sangat indah, Lin Huan mau tidak mau menelan seteguk air liur, lalu dengan cepat meminum seteguk anggur dan berkata, tentu saja itu benar. Kemudian dia meraih Rose dengan satu tangan dan berkata, tangan Rose sangat lembut bahkan tidak memiliki tulang. Senang rasanya bisa memegang tangannya selamanya. Hati Rose bergetar setelah dicengkeram oleh Lin Huan. Seperti ular yang sangat cantik, dia dengan bijaksana menempel di depan Lin Huan, berkata, Saudara Huan, aku juga merindukanmu. Hahaha, Lin Huan tertawa dan memeluk pinggang Rose. Senyuman mawar lebih tebal, lebih manis dari bunga yang paling lembut. Tapi saat itu, Xiao Yuer berlari masuk dan berteriak, Saudaraku, aku melarangmu menggendongnya. Lin Huan terkejut, dia kemudian melupakan gadis yang terjerat itu dan berkata, Xiao Yuer, kita akan bermain di mana? Kakak ingin memberitahukan sesuatu pada kakak perempuan ini. Xiao Yuer mendengus dan berkata, aku tidak percaya padamu. Rose tersenyum sambil memandang Xiao Yuer dan gadis kecil yang sangat manis. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Saudara Huan, gadis kecil ini cukup tampan. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu katakan, dia hanya seorang anak kecil. Xiao Yuer jelas tidak yakin, dia memegang pinggangnya dan berkata, Saudaraku, kamu yang terburuk, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Huan bingung, Xiao Yuer, kapan kakak jahat? Kakak benar-benar ada hubungannya dengan kakak ini, jika kamu terus menghentikanku, aku tidak akan senang. Mata Xiao Yuer terbuka lebar, bulu matanya yang panjang seperti dua kipas kecil. Fitur wajahnya yang jernih dan cantik sangat indah, tapi dia dengan marah berkata, kakak itu jahat. Saat aku melihatmu menggendong kakak perempuan Meng Ya dan kakak perempuan Meng Su, aku berhenti melakukan hal-hal baik. Ketika Rose mendengar ini, dia langsung mengerti. Gadis kecil yang tidak mengerti urusan dunia ini pasti pernah melihat Lin Huan melakukan itu dengan wanita lain sebelumnya, jadi ketika dia melihat Lin Huan memeluknya,
dia berpikir bahwa dia ingin melakukan itu dengannya, jadi dia menghentikannya. Lin Huan tidak bisa menahan rasa jengkel di dalam hatinya. Mengapa gadis ini selalu membicarakan banyak hal kepada orang lain, dan bagaimana aku menyinggung perasaannya? Dengan sengaja, dia tertawa dan berkata, "Adik perempuan, ketika kakak sedang memeluk kakak perempuan lainnya, bukankah kita akan melakukan sesuatu yang baik?" Setelah Xiao Yuer mendengar ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Setelah menahannya beberapa saat, dia berkata, dia menggunakan ular besar di pinggangnya untuk menggigit kedua saudara perempuan itu, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Lin Huan langsung pingsan. Rose tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Huan dan memarahinya di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi canggungnya yang tiada taraf. "Pantas saja kamu melemparkanku ke samping. Ternyata kamu memiliki dua wanita cantik di sisimu. Pantas saja kamu lupa tentang aku." Lin Huan melihat bahwa kulit Dewa Mawar tidak benar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan tangannya yang sangat mempesona untuk membelai punggung Mawar dengan lembut. Rose tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dia melemparkan ketidaksenangannya ke belakang kepalanya dan menatap Lin Huan dengan penuh kasih. Bagaimanapun juga, Lin Huan mendambakan tubuh Rose yang sempurna, terutama karena dia masih bisa terlihat jelas di benaknya, tapi bagaimanapun juga, Xiao Yuer tidak akan melepaskannya. Rose tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saudara Huan, turunkan aku. Aku akan berbicara dengan adik perempuanku." Baru kemudian Lin Huan meletakkan mawar itu. Rose memutar pinggangnya yang sempurna dan berjalan ke sisi Xiao Yuer, kata demi kata. Mawar itu berkepala 9 dan sangat indah. Meskipun Xiao Yuer juga tingginya hampir 1,65 meter, dia masih anak-anak. Di bawah tubuh Rose yang berkembang dengan baik dan mempesona, dia tampak sangat lemah. Xiao Yuer terkejut saat melihat penampilan Rose yang indah. Dalam hati, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahinya, pantas saja kakak ini tidak sabar untuk memeluknya. Dia sangat cantik, bahkan lebih cantik dari kakak perempuan Meng Ya dan Meng Su. Meng Ya Meng Su adalah sejenis kecantikan murni, tetapi Mawar memancarkan pesona yang tak terkatakan. Bahkan gadis kecil seperti Xiao Yuer pun tertarik dengan rayuannya. Melihat Rose berjalan ke arahnya, Xiao Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak yang cantik, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kakak memasang ular untuk menggigitmu." Namun, Rose berseri-seri seperti bunga, dia sangat cantik saat dia berkata dengan manis, "Gadis kecil, kenapa kamu tidak membiarkan kakak menggigitku?" Xiao Yuer memiringkan kepalanya dan berkata, "Kakak adalah yang terburuk, selalu menindas kedua kakak perempuan Meng Ya Meng Su. Begitu kedua saudara perempuannya memprovokasi dia akan membawa mereka ke tempat tidur dan kemudian membiarkan ular menggigit mereka." Kedua saudara perempuan itu digigit oleh Ye Zichen, dan menangis dan tertawa pada saat yang sama. Mereka sangat sedih. Petik 2. Rose berpikir bahwa Xiao Yuer ini benar-benar tidak memahami urusan dunia. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Adik, kamu masih muda. Sebenarnya ular kakak itu bagus." Kedua saudara perempuan itu digigit sampai mereka menangis dan tertawa. Entah betapa bahagianya mereka, mengapa mereka sedih. Xiao Yuer hanya merasa hal itu tidak terbayangkan dan berkata dengan mata terbelalak, "Saya tidak percaya." Rose tersenyum dan berkata, "Kamu belum mencobanya. Bagaimana kamu tahu betapa bahagianya kamu setelah digigit oleh kakak? Aku khawatir kamu tidak akan pernah melupakannya seumur hidupmu. Di masa depan, kamu hanya ingin untuk biarkan kakak menggigitmu." Seolah-olah dia telah mendengar kebohongan terbesar, Xiao Yuer berkata, "Kamu berbohong kepadaku." Aku dengan jelas melihat kedua saudara perempuanku menangis dan tertawa dengan sangat sedih, bagaimana aku bisa bahagia? Saat itulah Rose menyadari betapa herannya gadis kecil itu. Biasanya, ketika seorang gadis mencapai usia 15 atau 16 tahun, banyak gadis yang diam-diam mencicipi buah terlarang tersebut. Bahkan jika mereka tidak mengetahuinya, dengan informasi canggih seperti itu, mereka pasti akan mengetahuinya. Namun, gadis kecil ini sepertinya melompat keluar dari celah batu dan tidak mengetahuinya sama sekali. Sepertinya saya harus mendapat pelajaran yang baik darinya, jika tidak, jika dia terus menghentikan saya melakukan hal-hal baik dengan Saudara Huan, apa yang akan terjadi? Senyuman di wajah Rose menjadi semakin lebar, dan pesonanya yang tak terbatas membuat pikiran semua orang kacau balau. Dengan lembut menyentuh telinga Xiao Yuer, dia berkata, "Sebenarnya,
kedua kakak perempuan itulah yang berbohong kepadamu. Tahukah kamu bahwa digigit ular laki-laki adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup? Terutama ular kakak, siapa yang akan membuatmu sangat bahagia sehingga kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi? Xiao Yuer mendengarkan dan matanya menjadi semakin besar. Tapi Rose melanjutkan, karena kamu digigit ular, apakah itu menyakitkan? Mengapa kedua saudara perempuanmu begitu mencintai kakakmu? Mengapa semua wanita di dunia ini harus mencari seorang pria? Pikiran Xiao Yuer tiba-tiba berdengung. Rose melanjutkan, gadis kecil, berhentilah menghalangi kakak dan aku. Ketika kakak berbicara baik dengan kakak, aku akan mencari waktu untuk menggigitmu dan membiarkanmu merasakan kebahagiaan tanpa batas itu. Mendengar itu, Xiao Yuer hanya merasa wajahnya tiba-tiba menjadi basah lagi, dan wajahnya memerah, ekspresinya juga menjadi sangat aneh. Dia berteriak, saya tidak menginginkannya. Tapi dia telah berlari jauh-jauh ke sana. Xiao Yuer berpikir sambil berlari, ada apa denganku? Kenapa kakakku memberitahuku semua itu dan aku ingin salah paham? Tapi apakah benar-benar nyaman untuk digigit? Xiao Yuer merasa pikirannya berubah kacau. Alasan Rose memberitahu Xiao Yuer semua ini sepenuhnya karena Xiao Yuer sangat cantik. Meskipun dia masih muda sekarang, Lin Huan pasti akan menyukainya di masa depan. Jika dia bisa menariknya ke sisinya, maka dia akan memiliki banyak peluang untuk menang melawan kedua saudara perempuan itu di masa depan. Rose secara alami mengetahui tentang dua wanita cantik di sisi Lin Huan, dan berpikir bahwa meskipun kedua wanita cantik itu bersama, mereka sebenarnya bisa saja berbohong tentang digigit ular untuk menipu gadis kecil keluarganya. Yang lebih dibencinya adalah mereka telah menduduki seluruh saudara Huan, mencegahnya menemukannya. Rose tidak bisa melepaskan segalanya untuk mencintai seperti mereka, dan bahkan semakin jauh dari Lin Huan. Dia benci kalau mereka bahkan tidak memberinya kesempatan seperti itu. Rose bisa dikatakan cemburu dan benci terhadap mereka, jadi bagaimana mungkin dia tidak memikirkan cara untuk menghadapinya. Lin Huan memandang Xiao Yuer yang tak berdaya, di bawah kata-kata Rose, dia benar-benar melarikan diri. Dia tersenyum pada Rose dan bertanya, Rose, apa yang kamu katakan padanya? Rose meringkuk di depan Lin Huan dan tersenyum, apakah kamu ingin tahu? Lin Huan mengangguk dan berkata, tentu saja. Pipi Rose tiba-tiba memerah ketika dia berkata, lihatlah penampilanmu, kamu melakukannya dengan baik. Aku akan memberitahumu nanti. Lin Huan melihat wajah sempurna mawar itu saat awan merah tiba-tiba menyebar. Tanpa diduga, itu seindah bunga persik yang mekar perlahan, dan dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mencium lembut wajah mawar itu. Disergap oleh Lin Huan sedemikian rupa, Rose merasa seolah-olah seekor rusa kecil telah terlepas dari hatinya, dan menyerbu kemana-mana. Rose mau tidak mau merasa kaget dan mabuk. Lin Huan benar-benar tidak bisa melepaskan wanita cantik yang begitu menarik. Dia segera mengambil mawarnya, dan dengan langkahnya, dia menemukan kamar terdekat dan bergegas masuk. Lin Huan memeluk Rose dan melemparkannya ke tempat tidur. Lalu, seperti serigala lapar, dia menghempaskan dirinya ke tubuh Rose dan menciumnya. Rose sangat malu, tetapi ketika dia melihat pintunya masih terbuka, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, Saudara Huan, pintunya belum ditutup. Lin Huan terkekeh dan berkata, saya akan pergi. Tanpa diduga, Lin Huan tidak turun dari tempat tidur, melepas bajunya, dan melemparkannya. Pakaian itu tiba-tiba terbang ke pegangannya sambil berputar. Dengan menggunakan kekuatan putaran, ia memutar pegangannya dan menutup pintu secara tiba-tiba. Rose kaget, meski bisa menggunakan pakaiannya untuk mengeluarkan kekuatan, namun Lin Huan sebenarnya bisa mengontrol pergerakan pakaiannya, bahkan mengubah arah tangannya dengan hati, bagaimana cara melakukannya. Namun, tidak ada waktu bagi Rose untuk berpikir. Tangan iblis Lin Huan yang tak tertandingi telah menyentuh puncak kembarannya, dan tiba-tiba aliran listrik mengalir, menyebabkan Rose mengerang dalam kebahagiaan yang tiada taraf. Rose mengerang, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, Saudara Huan, tahukah kamu, beberapa hari terakhir ini, aku sangat merindukanmu, kamu masih belum datang menemuiku. Lin Huan juga merasa bersalah terhadap Rose, dan selain itu, Rose dan dia masih memiliki hubungan yang erat. Alasan mengapa Rose menjadi seorang pembunuh adalah karena latar belakangnya sendiri, jadi dia merasa lebih kasihan padanya, dan berkata, Rose, Saudara Huan pasti akan lebih sering mengunjungimu di masa depan. Ya,
Kamu harus menepati janjimu. Jawab Rose sambil mengerang. Lin Huan tidak lagi mengatakan apapun dan menggunakan tindakannya untuk mengungkapkan pikirannya. Lin Huan melepas pakaian mawar itu satu persatu. Kulit mawar, yang semurni batu giok, berkedip-kedip dengan cahaya neon, menampakkan dirinya di hadapannya, menyebabkan hati Lin Huan bergetar. Lin Huan menunggangi tubuh Rose, kedua tangannya menyentuh puncak kembar Rose, dengan lembut membelainya. Perasaan sehalus batu giok, membuat Lin Huan merasa sangat bahagia. Dan di bawah gesekan Lin Huan, mawar itu mulai mengerang dengan kebahagiaan yang tiada taraf. Pada saat ini, Lin Huan tiba-tiba membenamkan dirinya di antara puncak kembar mawar dan mencium kuncup merah muda mawar tersebut. Rose merasakan kenikmatan yang tak ada habisnya mengalir ke arahnya seperti air pasang. Saudara Huan, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Rose mengerang bahagia. Lin Huan merasa seperti sedang memetik buah ceri yang matang. Matanya yang merah, memikat dan memikat membuat dia mendesah kagum dari lubuk hatinya. Lin Huan membenamkan kepalanya dan mencium mawar itu, seolah-olah dia sedang mencoba memberikan kompensasi padanya atas sesuatu. Lin Huan menciumnya dengan sangat hati-hati, tidak kehilangan 1 inci pun kulit mawar itu. Rose belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Lin Huan memandangi pinggang ramping Rose, pusarnya yang indah memiliki daya tarik yang tiada taraf, dan Lin Huan hanya merasa telah memasuki keadaan sempurna. Dia berlutut di depan Rose dan perlahan melepas pakaiannya. Lin Huan merasa seperti baru saja mengupas kulit pisang. Saat pakaiannya perlahan terlepas, kulit mawar seputih salju yang indah muncul di hadapannya dalam sekejap yang indah. Lin Huan mau tidak mau menelan ludahnya di lokasi rahasia area rumput segitiga yang subur dan memikat. Kaki Rose tertutup rapat, dan kakinya yang indah, sepanjang batu giok, tidak memiliki cacat sama sekali. Dia sempurna di depan Lin Huan, membuatnya merasa tidak ada yang lebih sempurna dari kakinya. Rose sekarang telanjang di depan Lin Huan. Sosok Rose tidak diragukan lagi sempurna. Area yang seharusnya menjadi gemuk dan area yang seharusnya menjadi tipis semuanya dipenuhi dengan keindahan seperti itu. Puncak kembarnya berdiri tegak, bangga dan memikat, dan perut kecilnya, yang tidak memiliki sedikit pun lemak, tetap tenang seperti biasanya. Itu membentang sampai ke area segitiga yang subur. Lin Huan melihat benda yang indah dan sempurna ini, seolah-olah dia sedang melihat sebuah karya seni yang sangat indah. Rose tersenyum manis sambil memejamkan mata untuk menikmati hasil panen Lin Huan. Lin Huan perlahan melepas bajunya, lalu menarik tubuh montok Rose ke dalam pelukannya. Ketika tubuh lembut tanpa tulang itu terbungkus dalam pelukannya, Lin Huan hanya merasa itu sungguh luar biasa. Kaki Rose perlahan terbuka. Sambil mengerang, dia merasakan area di bawahnya sudah dipenuhi suara ocehan. Lin Huan sepertinya tidak berniat berhenti, tangannya masih dengan terampil memantul ke tubuh Rose. Pada saat yang sama, bunga mawar telah naik ke puncak gunung. Lidah Lin Huan perlahan mencium bibir Rose sekali lagi dari puncak kembarnya. Lalu, dia tiba-tiba membelah kaki Rose dan menjulurkan kepalanya ke paha Rose. Seluruh tubuh Rose tiba-tiba bergetar, dan dia mengeluarkan erangan yang paling dia nikmati dalam hidupnya. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dicium. Mata Rose tiba-tiba dipenuhi air mata kebahagiaan. Air mata kebahagiaan ini juga mengandung air mata penghinaan. Lin Huan memilihnya dengan seluruh usahanya, membuatnya sangat menikmatinya. Namun, pertama kali dia melakukannya, orang tersebut justru menggunakan dia sebagai alat dan melampiaskan keinginannya sepenuhnya. Dia telah kehilangan pengalaman pertamanya dengan cara yang memalukan. Tidak ada rasa nikmat karena kehilangannya, tidak ada rasa nikmat sama sekali. Saat dia menyerahkan nyawanya kepada Lin Huan, dia merasa benar-benar bahagia. Rose sebenarnya sedikit kesal, jika dia meninggalkannya untuk pertama kalinya di Brother Huan, maka dia tidak akan memiliki penyesalan lagi dalam hidupnya. Lin Huan tahu bahwa Rose pernah disakiti, jadi dia dengan hati-hati memberikan cintanya yang terdalam. Lin Huan menggunakan ujung lidahnya untuk menyelidiki jurang mawar, mencicipi daging empuk di sekelilingnya, merasakan kehangatan yang tak terbatas. Sedangkan untuk mawar, di bawah rasa Lin Huan, tubuhnya terus bergetar dan terus naik semakin tinggi. Rose merasa seperti burung kecil yang bahagia, terbang gembira di awan. Tiba-tiba, ia merasakan hasrat yang tak terbatas di dalam hatinya, seolah benang sarinya perlahan terbuka, ingin ditembus. Lin Huan bangkit dan membaringkan tubuh Rose,
lalu mengarahkan benda yang sangat besar itu ke benang sari yang terbuka lebar, dan mendorongnya ke dalam dengan paksa. Arus listrik menerpa bagian atas kepala Ross, dan dia berteriak lebih riang. Lin Huan membuka kaki Ross, memperlihatkan kakinya yang berbentuk es di depannya. Lin Huan melihat ekspresi tersenyum Ross yang terus-menerus. Dia sebenarnya sangat cantik, dan kecantikan seperti ini membuatnya sangat puas. Lin Huan mau tidak mau memeluk kaki Ross, yang terus-menerus menembus semakin dalam, hingga mencapai bagian terdalam dari mawar itu. Ross hanya merasa tidak ada satupun celah di ruang itu, dan sensasi dampaknya telah mendorongnya menjauh dari 9 langit. Ketika Lin Huan mencapai bagian terdalam dari mawar itu, dia juga mengaktifkan seni pamungkasnya, menyalurkan ki-nya ke dalam mawar, dan kemudian mengekstraksi ki yang paling murni dari tubuh mawar untuk digunakan sendiri. Ross bukan hanya kecantikan yang tiada taranya, tapi tubuhnya juga penuh vitalitas. Lin Huan seperti lebah yang memetik bunga terbaik, sangat rakus untuk sesaat. Saat ki harmoni yin yang terus bergerak, Ross merasa bahwa dia telah mengalami perasaan yang sangat indah selain kesenangan. Perasaan ini tidak hanya membuatnya merasa bahagia, tetapi juga membuatnya merasa nyaman. Ini adalah efek ajaib dari yin yang harmoniki. Ketika yin yang harmoniki mengalir ke seluruh tubuh Ross, tubuhnya akan kembali pulih. Hanya dalam waktu singkat, semua cacat di tubuhnya telah pulih sepenuhnya, dan ampas yang tidak berguna juga telah disingkirkan. Dengan cara ini, Ross merasa sangat nyaman dan rileks. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Lin Huan perlahan menariknya keluar dan memasukinya lagi. Namun, benang sari mawar itu sekali lagi menjadi sangat ketat, dan menjadi lebih hangat. Lin Huan merasa sangat nyaman dililit olehnya. Pada saat ini, mereka hanya bisa bergerak di sekitar tubuh Ross, tetapi ini membuatnya merasa lebih bahagia. Mawar itu mengerang kegirangan, Lin Huan merasa seperti telah menemukan bagian terdalam dari mawar itu. Seluruh tubuh Ross tidak bisa menahan gemetar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan erangan yang paling dia nikmati. Lin Huan tiba-tiba tumbuh dewasa, dan ketika dia dililit oleh pengepungan yang ketat seperti itu, dia tidak bisa lagi menahannya dan dengan gila menyembur keluar. Ross berbaring dalam pelukan Lin Huan, tertawa dan merintih, seolah-olah masih ada perasaan yang tersisa padanya. Saudara Huan, ini sangat nyaman, apakah aku bisa hamil? Lin Huan tersenyum dan berkata, apakah kamu takut punya anak? Ross berbaring di lekuk lengan Lin Huan dan dengan penuh penyesalan berkata, awalnya aku akan melahirkan seorang anak untuk saudara Huan, tidak peduli seberapa besar keinginanku untuk melahirkan. Tetapi aku tidak bisa melahirkan. Sepertinya aku harus minum beberapa pil. Lin Huan mencium pipi Ross yang cantik dan berkata, Ross, kamu tidak perlu minum obat kontrasepsi, kamu juga tidak akan hamil. Tetapi ini sangat nyaman, aku sudah melakukannya berkali-kali. Ross bertanya dengan bingung. Lin Huan tersenyum misterius dan berkata, karena waktunya belum tepat, aku tidak akan membiarkanmu melahirkan seorang anak. Tetapi kamu harus percaya padaku, Ross. Saudara Huan benar-benar mencintaimu. Apapun yang menjadi hutang saudara Huan padamu dalam hidup ini, aku akan menebusnya sedikit demi sedikit. Sangat mencintaimu, sangat mencintaimu. Ross bingung dengan kata-kata Lin Huan, tetapi kata-kata Lin Huan tepat dan tepat, membuatnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia begitu yakin bahwa dia akan sangat mencintaiku. Aku hanyalah seorang pembunuh tanpa status apapun. Memiliki cinta seperti itu sudah merupakan berkah dari surga. Dia tahu bahwa organisasi yang mengerikan seperti itu tidak akan mudah ditangani, tetapi dia benar-benar tersentuh oleh tindakan Lin Huan. Awalnya, dia adalah seorang pembunuh tanpa cinta, tetapi tanpa sadar, dia jatuh cinta pada Lin Huan. Memikirkan hal ini, Ross tiba-tiba berbalik dan berkata, saudara Huan, sebenarnya ada sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu. Lin Huan terkejut, melihat betapa pentingnya Ross, itu pasti bukan perkara sederhana, jadi dia bertanya, lalu apa? Ross tampaknya juga khawatir, dan matanya menunjukkan kesedihan, saudara Huan, saya khawatir kita tidak akan bisa bertemu lagi. Lin Huan gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk, bertanya, apa yang terjadi? Ross, pembunuh yang baik hati dan lembut ini, sebenarnya mulai khawatir, dan berkata, saudara Huan, saya mendengar dari Meng Yan bahwa Master Sekte Geng Serigala Surgawi, Tianlang, akan kembali. Ketika dia kembali, orang pertama yang akan dia hadapi akan pasti kamu. Lin Huan menjawab dengan sedikit, oh.
Tetapi ketika Rose melihat bahwa Lin Huan tampaknya tidak keberatan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan memeluk Lin Huan, dan berkata, "Saudara Huan, kamu tidak boleh meremehkan serigala langit ini." Alasan mengapa dia mendapat julukan itu, serigala langit, karena dia kejam, tidak bermoral, dan bertindak seperti serigala. Selain itu, dia bukan serigala biasa. Keterampilannya sangat bagus dan dia memiliki kemampuan yang berbeda dari manusia. Karena itu, Lin Huan mulai lebih memperhatikannya. Karena disebut serigala surgawi, kemungkinan besar yang disebut serigala surgawi ini juga seperti bayangan dan memiliki kekuatan. Seni bela diri kuno. Tampaknya tidak ada kekurangan ahli di dunia ini yang memiliki kekuatan seni bela diri kuno. Lin Huan memeluk Rose erat-erat dan berkata dengan lembut, "Rose, terima kasih telah memberitahuku. Yakinlah, akan ada hari di mana saudara Huan akan membuatmu benar-benar berada di sisiku." Bagi Rose, ini adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Namun, Rose merasa sangat puas karena Lin Huan telah menjanjikan hal itu padanya. Rose membuka matanya yang menawan dan indah. Seperti asap dan hujan, dia membuat Lin Huan merasa sangat mabuk. Lin Huan mau tidak mau sekali lagi membenamkan dirinya dalam pemandangan yang indah itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai rambut indahnya dan mencium bibir merahnya yang lembut dan indah. Pada saat itu, pintu terbuka. Lin Huan dan Rose kaget, panik sambil menutupi tubuh mereka dengan selimut. Siapa yang berani menerobos masuk setelah memakan begitu banyak macan tutul? Lin Huan menggeram, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat gadis keluarga Liu berdiri di depannya, menatapnya dengan marah. Liu Mengsu melihat segala sesuatu di depannya, dan langsung menangis. "Kakak, pada awalnya, ketika Xiao Yuer mengatakan itu, saya tidak mempercayainya." Setelah dia selesai berbicara, dia menangis. Lin Huan ini adalah sumber kehidupan keluarga gadis Liu. Melihat adegan ini, dia secara alami merasa cemas dan kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, mungkinkah kakak itu membenci kita? Terutama ketika gadis keluarga Liu melihat mawar yang sangat indah, dia tidak kalah dengan kedua saudara perempuannya. Terlebih lagi, dia sangat mempesona, jadi bagaimana mungkin gadis keluarga Liu tidak gugup? Wajah Liu Mengya menjadi dingin, tetapi kata-katanya juga tercekat, dan dia berkata, "Kakak, apakah kamu benar-benar tidak menyukai kami saudara perempuan?" Lin Huan melambaikan tangannya dan berkata, di mana, bagaimana aku bisa membenci kalian berdua? Aku terlambat mencintai kalian berdua. Lalu apa yang terjadi padanya?" Liu Mengsu menunjuk mawar itu dengan mata merahnya. Perasaan tergoda di ranjang memang tak tertahankan. Setelah beberapa saat, dia kembali ke dunia nyata, berpikir bahwa dia masih tidak mampu menghadapi kalian berdua, jadi dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Dia adalah saudara perempuanmu yang baik, kalian berdua adalah hartaku." Kedua saudara perempuan itu tahu bahwa Lin Huan adalah orang yang penuh nafsu, tetapi mereka tidak pernah meragukan perasaannya terhadap kedua saudara perempuan itu. Mendengar ini, dia sepertinya tidak membenci kedua saudara perempuan ini. Namun, ketika mereka melihat mawar yang sangat mempesona, kedua saudara perempuan itu tidak bisa menahan amarahnya. Melihat kedua saudara perempuan itu tidak mampu menahan amarah mereka, Lin Huan tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia membawa mereka bertiga ke tempat tidur pada waktu yang sama. Setelah itu, kedua kakak beradik itu dengan patuh mengikuti arahannya, dan bahkan memanggilnya kakak perempuan. Memikirkan hal itu, Lin Huan tiba-tiba melompat turun dari tempat tidur. Lin Huan saat ini telanjang, dan kedua saudara perempuan itu merasakan wajah mereka terbakar saat mereka melihat dada berototnya. Meskipun kedua saudara perempuan itu telah melihat dada Lin Huan yang kekar berkali-kali, melihatnya lagi seperti ini masih membuat dia menghela nafas. Lin Huan tersenyum jahat sambil menatap kedua saudara perempuan itu. Para suster yang menatapnya dengan ekspresi nakal tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan berlari keluar pintu. Bagaimana Lin Huan membiarkan mereka melarikan diri? Dia segera berlari dan mengunci pintu dari dalam, lalu menggendong kedua saudara perempuan itu dan berjalan menuju tempat tidur. Kedua saudara perempuan itu berkelahi dan membuat keributan, tetapi mereka bukanlah tandingan Lin Huan. Lin Huan berjalan menuju tempat tidur dengan langkah besar. Ketika Rose melihat ini, dia terkejut. Meskipun dia dan Lin Huan sangat bersemangat, fakta bahwa mereka bertiga berada di ranjang yang sama masih membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, Lin Huan telah mengulurkan tangan iblisnya,
dan dengan belayan, kedua saudara perempuan itu berteriak. Lin Huan memandang Rose yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata, dan tiba-tiba merasa malu. Dia tidak bisa menahan senyumnya ketika dia berbisik ke telinga Rose, "Rose, buat mereka mengenalimu sebagai saudara perempuan mereka. Mulai sekarang, kita tidak perlu lagi menyentuh dia secara diam-diam." Kata-katanya membuat Rose tersipu, tapi dia masih sangat senang mendengar bahwa Lin Huan benar-benar ingin menerimanya. Jadi, dia mengangguk sedikit. Bagaimanapun, Rose adalah seorang wanita, dan dia masih malu setelah mengalami adegan seperti itu untuk pertama kalinya. Namun, tangan Lin Huan tidak ada bandingannya di dunia ini, hanya dalam waktu singkat, dia telah menanggalkan pakaian kedua saudara perempuan itu. Kedua saudara perempuan itu berputar seperti ular. Lin Huan telah lama menekan salah satunya dengan masing-masing tangan, dan bergantian menampilkan seni penghiburan tertinggi. Di saat yang sama, mawar itu juga jatuh di bawah kaki Lin Huan. Lin Huan memiliki teknik yang sangat membahagiakan dan memiliki energi yang tidak terbatas. Selanjutnya, dengan ki ketiga gadis itu, teknik kultivasi berkembang lebih lancar. Ketiga gadis itu terengah-engah, menikmati diri mereka sendiri dengan lebih bahagia. Rose tidak menyangka kalau mereka bertiga yang melayani pria yang sama di ranjang yang sama akan mendapatkan keseruan dan kenikmatan yang lebih tak terduga. Kedua saudara perempuan itu sama sekali tidak berdaya menghadapi Lin Huan. Setelah memohon pengampunan, Lin Huan melepaskan mereka dan berkata, "Meng Ya, Meng Su, kalian berdua masih berjuang dengan tong cuka kalian." Kedua saudara perempuan itu menggelengkan kepala, "Kami tidak akan membaliknya, kakak, kami tidak akan membaliknya lagi." Lin Huan sangat puas saat melihat mereka bertiga, yang secantik bunga, dengan penuh minat. Lin Huan tersenyum dan berkata nakal, "Ini bunga mawar. Ia lebih muda dari Meng Ya dan sedikit lebih tua dari Meng Su. Di masa depan, kalian akan dibagi menurut usia kalian, dan tidak akan bisa membedakan satu sama lain. Meng Ya adalah kakak perempuan tertua, Rose adalah adik perempuan kedua, Meng Su adalah adik perempuan, dan seterusnya." Ketiga gadis itu mau tidak mau membuka mata lebar-lebar dan memarahi, "Jangan bilang kamu ingin terus mengantri." Lin Huan diam-diam berpikir bahwa semuanya tidak baik, tapi itu sudah terlambat. Pada saat itu, dia ditekan ke tempat tidur oleh ketiga gadis itu, dan setelah beberapa kali penyiksaan, Lin Huan juga mengeluarkan jeritan keras menyembelih babi, dan berteriak dengan keras, "Saya tidak berani, saya tidak berani lagi." Meskipun dia mengatakan demikian, dia bergumam di dalam hatinya, "Saya mempunyai keputusan akhir dalam masalah ini." Rose telah melihat seringai jahatnya, dan segera tidak memperlihatkannya, malah dia membungkuk dan berbisik ke telinga Lin Huan, "Saudara Huan, aku hanya ingin berada di posisi itu di hatimu, hanya itu yang perlu aku lakukan." Lin Huan tertegun, dan segera tergerak. Dia berpikir tentang bagaimana nasibnya telah berubah, bagaimana dia bisa menemani keindahan dunia, dan bagaimana dia bahkan bisa memiliki buku harta karun yang menakjubkan itu. Itu semua berkat pemberian tuannya, dan dia merasa sangat berterima kasih kepada tuannya. Mereka bertiga akhirnya berdamai. Saudari Liu juga menerima mawar itu, tetapi melihat betapa cantiknya Rose, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Rose, kamu cantik sekali." Pantas saja dia selalu menatapmu dengan tatapan bejat. Namun, Rose tersenyum manis. Dia pintar seperti Rose dan berkata, Kak, sebenarnya kamulah yang cantik. Dalam hati kakak Huan, apakah kamu yang penting bagiku? Sedangkan aku," Rose tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa, desahan panjang. Kedua kakak beradik itu melihat Rose mengalami depresi, sehingga mereka menanyakan beberapa pertanyaan sebelum akhirnya mengetahui alasannya. Ia semakin merasa simpati terhadap Rose dan berkata, "Rose, ini semua salah kami. Kami tidak tahu tentang kehidupanmu yang menyedihkan." Rose tersenyum dan berkata dengan tidak setuju, "Sebenarnya, aku iri pada kalian berdua. Tapi karena itu masalahnya, aku hanya berharap kalian berdua tidak lagi iri padaku dan kakak Huan, dan kalian berdua bisa cukup murah hati untuk mengakomodasiku." "Silakan." Kedua saudari itu benar-benar tersentuh oleh Rose, dan berkata, "Rose, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Kami tidak akan menghentikan saudara Huan untuk mencarimu kapanpun." Namun pada titik ini, kedua saudari itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti berbicara. Rose tidak dapat menahan senyum cerahnya. Senyumnya seindah bunga persik di hari musim semi. Pada saat ini, Lin Huan tiba-tiba bertanya dengan heran, "Meng Ya, Meng Su,
kalian berdua saudari, bagaimana kalian tahu aku ada di sini? Kedua saudari itu tidak dapat menahan tawa. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang terjadi. Dengan demikian, kedua saudari itu menjelaskan seluruh rangkaian kejadian. Jadi inilah yang sebenarnya terjadi. Setelah Xiao Yuer mendengar kata-kata Rose, wajahnya menjadi sangat merah. Dia berlari ke kamar dan bersembunyi di kamar mandi, tidak keluar, dia masih malu dan marah dan menangis, mengapa aku tidak bisa menahan air lagi. Kata-kata ini secara kebetulan didengar oleh Liu Mengsu saat dia berpikir tentang bagaimana gadis kecil itu tidak tahu apa-apa tentang masalah pria dan wanita, bagaimana dia bisa memiliki semacam reaksi aneh. Mungkinkah dia menerima semacam rangsangan dan tidak dapat menahan perasaan bahwa ada alasannya. Ketika Xiao Yuer keluar dari kamar mandi, dia melihat wajahnya yang memerah dan merasa itu lebih aneh lagi. Liu Mengsu tidak dapat menahan diri untuk tidak maju dan bertanya. Siapa yang tahu bahwa Xiao Yuer yang biasanya riang akan melihat Liu Mengsu seperti tikus melihat kucing, dan lari dengan tergesa-gesa. Liu Mengsu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, kakak perempuan, cepatlah ke sini dan hentikan Xiao Yuer, apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kita? Mendengar itu, Liu Mengya juga berlari keluar dan menghalangi jalan Xiao Yuer, dan segera didorong ke sofa oleh kedua saudari itu. Melihat wajah Xiao Yuer yang ketakutan, takut, dan malu, kedua saudari itu mencoba memaksanya. Xiao Yuer tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kalian berdua ceritakan satu hal kepadaku terlebih dahulu, dan kemudian aku akan menceritakan apa yang kalian temui. Kedua saudari itu mengangguk bersamaan. Xiao Yuer menjadi semakin malu, tetapi seolah-olah ada banyak pertanyaan dalam benaknya, dan dia membuka matanya lebar-lebar, ketika kakak mencoba menggigit kalian dengan ular-ularnya, apakah kalian sangat kesakitan? Atau apakah kalian bahagia? Kedua saudari itu berteriak dalam hati, tetapi mereka tentu saja tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Xiao Yuer. Itu karena itu sangat menyakitkan dan menyakitkan hingga ekstrim. Xiao Yuer jelas tidak mempercayainya, dan berkata, jika kalian tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan berpikir kalian bisa mendapatkan rahasia apapun dariku, kan? Kedua saudari itu melihat bahwa mereka tidak dapat menyembunyikannya, jadi mereka menceritakan kepadanya tentang perasaan luar biasa yang mereka miliki. Mendengar ini, Xiao Yuer berteriak bahwa itu tidak baik, dan berkata bahwa dia sepertinya menabrak air lagi. Dia ingin segera pergi ke kamar kecil, tetapi kedua saudara perempuan itu tidak membiarkannya pergi begitu saja. Xiao Yuer, cepat beritahu aku, kenapa kamu merasa seperti itu? Bagaimana perasaanmu? Xiao Yuer terkejut, memikirkan perasaan air mengalir. Liu Mengsu langsung ke pokok permasalahan. Oke, kataku. Xiao Yuer jelas merasa tertekan, baru saja, kakak sedang memeluk seorang wanita cantik yang luar biasa di bawah, dan aku tidak membiarkan dia memelukku. Wanita cantik yang luar biasa itu memberitahuku bahwa digigit ular kakak sebenarnya sangat membahagiakan, dan juga mengatakan bahwa jika kamu jangan hentikan kami, dia akan menyuruh kakak menggigitku juga, dan biarkan aku merasakan perasaan itu. Karena itu, mau tak mau aku meminta sedikit penjelasan. Kedua saudara perempuan itu akhirnya memahami kebenaran masalah tersebut. Mereka melepaskan Xiao Yuer dan dengan marah berlari ke lantai pertama. Setelah mencoba memaksa dan merayu para antek di bawah akhirnya bisa memberitahu mereka di mana Lin Huan berada. Maka, kedua saudara perempuan itu masuk ke kamar, menerobos masuk, dan segera menangkap pengkhianat itu di tempat tidur. Xiao Yuer ini, setelah Lin Huan selesai mendengarkan, dia merasa kesal. Dia tidak berdaya melawan Xiao Yuer ini. Tapi kemudian, Liu Mengsu berkata, untungnya kami memiliki Xiao Yuer, jika tidak, kami tidak akan tahu hal baik apa yang sedang Anda lakukan di sini saat ini. Rose menggigil, apakah kamu menyalahkanku? Mata Rose yang sangat mempesona membuat hati mereka bergetar, dan hati mereka melembut. Rose, kami beruntung memiliki Xiao Yuer, itulah sebabnya kami mengenalmu, dan sejak saat itu, kami bertiga adalah saudara perempuan yang baik. Mendengar hal tersebut, Rose merasa jarang sekali ia mendapatkan momen sehangat itu dalam hidupnya. Mau tak mau dia merasakan arus hangat mengalir di hatinya, seolah-olah dia baru saja merasakan perasaan bahagia. Di sisi lain, ketiga gadis itu bersenang-senang, sementara Lin Huan merasa sangat kesal. Apalagi gadis kecil ini pernah mengetahui bahwa perasaan digigit ular bukanlah rasa sakit, melainkan kebahagiaan.
Jika suatu hari dia memutuskan untuk mengujinya bersamanya, itu akan luar biasa. Dia menangis dalam hatinya, bahwa dia benar-benar telah mengecewakan nelayan tua. Nelayan tua berulang kali memperingatkanku untuk menjaga Xiao Yuer dengan baik, namun pada akhirnya, aku harus menjaga cucu kecilnya. Memikirkan hal ini, dia berteriak, "Tidak." "Apa yang tidak?" Ketiga wanita itu bertanya secara bersamaan. Lin Huan sangat tertekan, sambil menundukkan kepalanya dan bergumam, "Aku tiba-tiba teringat adegan di mana Xiao Yuer memperkosaku dengan paksa, sungguh menakutkan." Ketika ketiga gadis itu mendengar ini, mereka berpikir bahwa saudara laki-laki mereka mungkin akan menginginkannya, tetapi memikirkan tentang Tuan Xiao Yuer yang merepotkan, jika memang ada hari seperti ini, saudara laki-laki mereka mungkin tidak akan dapat bertahan. Mereka semua tertawa. Chu Feng adalah penerus grup Chu, namun kenyataannya, dia adalah pemimpin grup Chu. Dan grup Chu adalah transaksi bisnis kulit putih atas nama Chu Qinglong, jadi karena sangat rahasia, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Akibatnya, sulit bagi orang untuk menghubungkan Chu Group dan Azure Dragon Society milik Chu Qinglong. Meskipun Chu Feng adalah putranya, dia tidak suka geng berkelahi sejak muda. Oleh karena itu, dia meninggalkan pihak ayahnya lebih awal dan datang ke grup Chu untuk mengurus semua yang telah dilakukan ayahnya di dunia. Namun, masalah pemusnahan seluruh klan karena Azure Dragon Society bukanlah masalah kecil bagi Chu Feng. Bagaimanapun, ayahnya telah meninggal secara mengenaskan dan Azure Dragon Society miliknya telah diambil oleh orang lain. Chu Feng juga sama. Namun meski begitu, Chu Feng tidak berdaya. Ini karena Chu Feng dengan jelas mengetahui bahwa Lin Huan adalah orang yang memimpin Taiying dan melakukan apa yang dia lakukan, tetapi dia tidak pernah mencampurkan dirinya ke dunia bawah dan masyarakat Azure Dragon miliknya juga telah menjadi milik orang lain. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, Chu Feng masih menjadi yang paling mengkhawatirkan Lin Xuewei. Lin Xuewei sangat terpesona oleh wajah cerah dan cantik Lin Xuewei. Tapi Lin Xuewei sama sekali tidak peduli dengan Chu Feng, menolaknya bahkan ribuan mil jauhnya. Namun, semakin sulit mendapatkannya, tampaknya semakin berharga. Chu Feng juga berpikir begitu. Oleh karena itu, Chu Feng melemparkan kebencian di antara mereka ke pikirannya dan pergi ke bawah gedung internasional Yu Hong untuk menunggu Lin Xuewei. Meski selalu ditolak, Chu Feng selalu seperti ini. Pada hari ini, Chu Feng muncul di jalan yang harus dilalui Lin Xuewei sambil membawa 99 mawar seperti biasa. Lin Xuewei direcoki oleh Chu Feng sampai pikirannya kacau. Meskipun dia berulang kali menolak, dia tidak menyangka kulit Chu Feng begitu tebal. Tidak peduli seberapa keras dia memarahinya, dia tetap muncul di hadapannya tepat waktu keesokan harinya. Lin Xuewei merasa bahwa dia akan segera dikalahkan olehnya. Ketika Chu Feng melihat sosok cantik Lin Xuewei muncul, dia langsung menjadi sangat gembira. Berjalan di depan Lin Xuewei, dia membungkuk dengan kedua tangannya dan meletakkan bunga di tangan Lin Xuewei. Chu Feng adalah seorang pria dengan temperamen dan keanggunan yang luar biasa. Hal ini membuat banyak wanita cantik berkerah putih iri saat mereka keluar dari gedung. Mereka tidak bisa tidak berdiskusi, dia benar-benar pria yang baik, kaya dan tampan. Wanita ini benar-benar tidak tahu harus berpikir apa. Bukankah dia hanya sedikit cantik? Saya pikir itu luar biasa. Meskipun Lin Xuewei juga telah mendengar banyak gosip, Lin Xuewei tidak berpikir demikian. Karena di hati Lin Xuewei, hanya ada kakak Huannya. Saat ini, dia masih tidak pergi untuk mengambil bunganya, tetapi hanya tersenyum dan berkata, "Chu Feng, sudah berapa kali aku memberitahumu ini? Jangan kirimi aku bunga lagi. Ambil kembali bunganya, aku menang, aku ingin tahu alasannya." Tanda tanya petik 2, mengapa kamu tidak bisa menerimaku, bahkan jika aku harus mentraktirmu makan? Chu Feng berdoa dengan tulus. Aku sudah memberitahumu alasannya berkali-kali. Saya sudah punya pacar, jadi tanpa persetujuan pacarku, aku tidak akan pergi makan malam dengan pria manapun. Apa yang dikatakan Lin Xuewei memang benar. Chu Feng memikirkan tentang pria yang mengemudikan mobil rusak itu, yaitu Lin Huan, dan langsung marah. Wajahnya berubah menjadi hijau dan dia berkata, "Pacarmu yang mengemudikan mobil rusak itu, bagaimana? Bisakah aku tidak bersikap baik padanya? Dan aku khawatir yang disebut pacarmu tidak peduli padamu. Sejak terakhir kali aku melihatnya, dia tidak pernah muncul. Aku khawatir kamu bahkan tidak punya tempat di hatinya." "Lin,
Sue Wei tidak bisa tidak berpikir bahwa sejak terakhir kali dia bergegas untuk menyelamatkan Lin Huan, memang sudah lama sejak dia terakhir kali melihat orang ini. Lin Sue Wei tidak bisa menahan rasa sakit yang pahit di hatinya, mungkinkah dia benar-benar tidak peduli padaku? Hidung Lin Sue Wei perih, dan air mata hampir mengalir di wajahnya. Bagaimanapun, posisi Lin Huan di hatinya terlalu penting mengatakan sesuatu yang sepertinya jatuh ke dalam hati Lin Sue Wei, dan dia tidak bisa. Tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api, Sue Wei, orang-orang seperti dia yang tidak memiliki uang atau kekuatan hanya berpikir untuk menghasilkan uang dengan putus asa. Anda tidak punya waktu untuk memberikan kompensasi, Anda tidak cocok sama sekali. Dalam hati mereka, penyebabnya adalah yang pertama, disusul oleh wanita. Tapi aku bisa menyerahkan karirku sepenuhnya dan datang kepadamu dengan sepenuh hati. Apa, yang dikatakan Chu Feng tidak salah, tapi yang dia katakan bukanlah Lin Huan. Di matanya, Lin Huan adalah seseorang yang sedang berjuang, tapi Lin Huan tidak seperti yang dia kira. Lin Sue Wei tidak bisa menahan senyum, dan berkata dengan nada menghina, Chu Feng, kamu terlalu sombong. Mungkinkah dia bermain-main dengan wanita lain dan tidak menatapmu sama sekali? Ejekan ekstrim itu seperti pedang tajam yang menusuk, melalui hati Lin Sue Wei. Lin Sue Wei tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya, dan seolah-olah ada sedikit kebencian di hatinya juga. Kakak, mungkinkah kamu benar-benar berbohong padaku? Meskipun Lin Sue Wei berpikir seperti ini, tidak ada yang bisa mengesampingkan posisinya di dalam hatinya. Chu Feng melihat bahwa kata-katanya sepertinya telah menyentuh titik sakit Lin Sue Wei, dan mau tidak mau ingin menambah bahan bakar ke dalam api dengan merusak rencana Lin Huan. Wajah Lin Sue Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah dingin saat dia mencaci maki, Tuan Muda Chu, mohon tunjukkan rasa hormat dan perhatikan identitas Anda. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, tetapi pada saat yang sama, tepuk tangan, Papa, terdengar di samping telinganya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa orang yang mengemudikan mobil rusak itu sebenarnya adalah Lin Huan. Lin Huan tersenyum sambil melihat ke arah Chu Feng, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Chu, sangat tidak sopan berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Chu Feng sangat malu dan merasa malu. Lin Huan masih tersenyum. Dengan senyuman jahat, dia berkata dengan penuh keyakinan, Tuan Muda Chu, Anda adalah pria kaya dan tampan yang bermartabat. Anda bahkan dapat melakukan hal seperti itu, bukankah menurut Anda itu memalukan? Diejek oleh Lin Huan, Chu Feng berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Tapi Chu Feng tidak mundur, dan mengambil langkah maju, Tuan, dengan status Anda tidak layak untuk Nona Lin. Sebaiknya Anda menjauhlah dariku. Sejak Lin Huan muncul, Lin Sue Wei tidak dapat menahan kegembiraannya, dia merasa seolah-olah dia tenggelam dalam mimpi. Baru sekarang dia akhirnya sadar kembali, menatap Lin Huan dan dengan manis berkata, Saudaraku, kamu di sini. Lin Huan tersenyum lembut dan mengangguk ke arah Lin Sue Wei. Lin Sue Wei segera sangat gembira, dan tertawa seperti bunga persik yang paling cemerlang. Keindahan yang tak terbatas, menyebabkan hati semua orang berfluktuasi. Chu Feng melihatnya dengan bingung, hatinya menjadi suram. Dia belum pernah tersenyum padaku seperti itu sebelumnya, tidak pernah. Lin Huan memandang Chu Feng. Meskipun dia membenci apa yang disebut sebagai wajah sok suci Gao Fujun, dia tidak ingin membuat pihak lain terlalu malu. Dia segera melambai pada Lin Sue Wei, yang dengan cepat meringkuk di dekatnya dan berjalan maju berdampingan. Kakak, kenapa kamu ada waktu luang hari ini? Lin Sue Wei sangat gembira. Tidak peduli seberapa sibuknya aku tetap tidak bisa melupakan adik perempuanku sendiri. Lin Huan berkata sambil tersenyum. Hati Lin Sue Wei langsung dipenuhi dengan kebahagiaan, jika bukan karena publik, dia pasti sudah melompat ke pelukan Lin Huan. Kakak akan mengajakmu berpesta. Ya, Chu Feng menyaksikan sosok keduanya semakin menjauh. Kesedihan yang tak terhingga membanjiri tubuhnya seperti banjir. Kenapa? Mengapa saya menyukainya? Dia selalu mengabaikanku. Kenapa dia tersenyum begitu manis pada Stinky Kid itu? Chu Feng merasa dia akan membenci Lin Huan sampai mati. Namun, hati Lin Sue Wei tidak bersamanya, membuat Chu Feng merasa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia gagal seperti ini. Chu Feng adalah seorang elit di dunia bisnis, dan telah menjadi pemimpin kelompok besar di usia yang begitu muda. Meskipun grup Chu-nya bergantung pada Azure Dragon Society miliknya, Chu Feng masih dianggap yang terbaik di antara generasi muda.
Chu Feng tidak pernah berada dalam posisi yang dirugikan ketika harus berkeliaran di antara bunga dan semak sebelumnya, tapi sejak dia melihat Lin Xuewei, dia langsung sangat terkejut, dan merasa bahwa gadis-gadis di sisinya, bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Pada saat itu, seluruh perhatiannya tertuju pada Lin Xuewei. Namun, Lin Xuewei bahkan tidak pernah melihatnya, menyebabkan dia terluka parah. Pada saat ini, dia melihat Lin Xuewei dan Lin Huan berjalan semakin jauh dengan manis. Dia sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Semua orang yang lewat memandangnya, tapi Chu Feng tenggelam dalam kesedihannya, bagaimana dia bisa peduli. Ada juga wanita muda cantik berpenampilan manis yang ingin memulai percakapan, berharap bisa mendaki gunung dan menjadi kaya dan tampan, mengubah ayam liar menjadi burung phoenix.